Baik, salam sejahtera buat kita semua. Kita ada di acara Help Me Out. Kiranya program ini dapat memberkati kita semua. Kita akan membahas hal-hal yang berkaitan tentang keterikatan narkoba atau sejenisnya. Untuk info pelayanan dan konseling Rumah Pemulihan New Hope, silakan hubungi nomor yang tertera di layar berikut ya. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang misterius ya, dari tampangnya aja nih seperti buronan ini ya. Jadi misterius, Mr. X ya, hari ini bersama dengan saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini juga kemungkinan menjadi pertanyaan kita. Silakan Mr. X bertanya. Ya, Bang Yansen, apa kabar? Baik, mantap. Baik ya, mantap. Ya. Oke, saya mau tanya nih Bang ya. Kenapa ya seorang pecandu itu bisa terikat narkoba gitu ya, bertahun-tahun lamanya, bahkan ada yang sangat lama, lebih dari 10 tahun, bahkan lebih. Nah, apa sih yang membuat mereka itu sulit untuk berhenti itu apa gitu? Ya. Nah, itu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ya, ada banyak alasan ya, sebetulnya seseorang itu nggak bisa berhenti dari narkoba itu ada begitu banyak alasan. Tetapi ada beberapa faktor utama ya. Beberapa faktor utama kenapa seseorang itu sulit sekali keluar dari keterikatan narkoba. Yang pertama, narkoba bisa menjadi pelarian, ya, lari dari kenyataan hidup. Ada banyak orang yang stres hari-hari ini, ya, banyak orang yang mungkin mencoba lari dari kenyataan hidup yang pahit, mungkin juga ada masalah yang terlalu berat dalam kehidupan mereka, sehingga narkoba bisa menjadi salah satu pilihan mereka untuk mereka lari dari kenyataan ini. Dan pada akhirnya ketika mereka menikmati narkoba ini, seakan-akan dunia mereka itu asik. Ya, mereka akan skip dari kenyataan hidup ini. Dan narkoba menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang pada akhirnya nanti akan terjerat ya. Itu faktor yang pertama yang mungkin bisa jadi alasan seseorang. Dan yang kedua, ya, narkoba mempunyai banyak zat yang terkandung, ya, banyak zat yang terkandung di dalam narkoba, dan zat utamanya tentunya adalah zat adiktif. Nah, zat adiktif inilah yang membuat seseorang yang semakin terikat, semakin dia bergantung pada zat itu, sampai pada akhirnya dia tidak bisa keluar lagi daripada jerat narkoba ini. Nah, zat ini sebetulnya simple cara bekerjanya ya. Zat ini bekerja dengan menciptakan, menghasilkan perasaan tenang dalam orang tersebut, perasaan tenangnya tapi perasaan palsu. Lalu kemudian perasaan yang mungkin senang, euforia, tetapi palsu. Ya, perasaan yang mungkin semangat. Dia ketika mengkonsumsi zat ini dia semangat, semangatnya luar biasa ya. Bahkan dia bisa bekerja secara luar biasa sampai puluhan jam mungkin dia bisa bekerja, tapi semangatnya adalah semangat yang palsu. Kenapa saya bilang semangat yang palsu? Karena ketika zat ini berhenti bekerja atau sudah habis zatnya dalam tubuh orang tersebut, maka dia akan kembali lagi menjadi sedih, dia akan kembali menghadapi kenyataan bahwa perasaannya menjadi buruk, perasaannya menjadi tidak baik, bahkan menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Makanya saya bilang perasaan palsu, semangat palsu, rasa euforia yang palsu itu diciptakan oleh zat adiktif ini. Nah, bayangkan dari dua faktor tadi, narkoba sebagai pelarian, narkoba juga menghasilkan perasaan-perasaan palsu, itu dicari dan dirasakan, dikejar oleh seorang pecandu yang bertahun-tahun ya. Jadi betapa sulitnya mereka keluar dari situasi ini ya. Dua faktor tadi tiba-tiba harus hilang ya. Bayangkan seseorang memutuskan untuk berhenti dari narkoba, dua faktor tadi harus hilang tiba-tiba dalam hidup mereka. Pasti susah. Ada rasa kangen yang begitu dalam terhadap narkoba karena selama ini narkoba menemani hidup mereka,
yang mencoba untuk menutupi fakta bahwa hidup mereka dalam keadaan yang tidak baik, tetapi karena narkoba ini menjadi teman hidup mereka bertahun-tahun, tentu ketika berhenti ada rasa kehilangan yang luar biasa. Makanya nggak heran seseorang itu susah lepas dari narkoba, itu bisa puluhan tahun. Ya, puluhan tahun bisa sangat sulit untuk lepas dari narkoba. Kenapa? Karena ketika mereka lepas dari narkoba, mereka takut kembali ke realita hidup mereka yang tidak sesuai dengan kemauan mereka. Jadi sangat sulit sekali. Ya, kira-kira itu sih beberapa faktor kenapa seseorang sulit berhenti dari narkoba, bahkan ada yang puluhan tahun. Begitu. Ya, mungkin pertanyaan yang berikutnya mungkin. Iya. Makasih Bang Jansen ya atas penjelasannya ya. Ya. Nah, jadi kalau begitu ya, apa solusinya bagi mereka ya, bagi orang-orang yang sulit berhenti narkoba? Solusinya ini apa? Ya, solusinya sebenarnya sederhana ya. Bagi seorang pecandu narkoba, Anda butuh ditolong. Ya, sadarlah bahwa setiap pecandu narkoba itu butuh ditolong. Carilah pertolongan pada mentor-mentor atau orang-orang yang sungguh-sungguh punya hati, punya beban, supaya Anda bisa berhenti, bisa dilayani, sehingga Anda dibantu untuk bisa lepas dari keterikatan. Yang berikutnya, atau minimal carilah rumah pemulihan. Carilah rumah pemulihan yang bisa menjadi sarana bagi saudara untuk dilayani dan saudara masuk ke dalam program tersebut, sehingga bisa dipulihkan di rumah pemulihan itu. Jadi ingat, bahwa tidak ada 100% orang bisa berhenti dengan sendirinya. Ya, kita tidak bisa dengan arogan atau sombong bilang ketika udah terjerat dengan narkoba, kita masih bilang bahwa, oh ya saya bisa berhenti dengan sendirinya. Rasanya susah. Dari 100 itu mungkin hanya 1 atau 2 orang yang mampu berhenti sendiri. Tetapi kenyataannya banyak orang yang terus terikat karena betapa sombongnya dia merasa dia bisa lepas, dia nggak butuh pertolongan, akhirnya jadi sulit. Ya. Jadi, pertolongan itu harus kita cari dari mentor, dari rumah pemulihan. Kita bisa bilang pertolongan datangnya dari Tuhan. Betul, Tuhan bisa memulihkan, Tuhan bisa menolong. Tetapi Tuhan juga seringkali memakai rumah pemulihan, memakai mentor orang-orang, untuk apa? Untuk kita bisa dipulihkan, karena itu jadi alatnya Tuhan. Ya, jadi saya percaya selama kita sungguh-sungguh mau menyadari kita butuh pertolongan, kita datang untuk mau ditolong, Tuhan pasti akan menolong kita untuk lepas dari keterikatan ini. Saya rasa itu yang menjadi poin daripada pertanyaan kita. Ya, cukup ya, Mr. X. Kiranya bisa cukup. Nanti kedepannya akan saya tanya lagi. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih, Bang Jansen. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya. Siap. Salam New Hope Community. Ya, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.